Halo Sobat Magen, selamat datang kembali di channel Magen Podcast dalam program Inspirasi. Mari dapatkan inspirasi. Ya Sobat Magen, dalam kesempatan kali ini sungguh bahagia sekali karena kita ada kesempatan untuk belajar bareng kembali dengan sebuah topik, bukan topik juga sebenarnya, ini adalah satu konten yang di luar perencanaan. Karena saya setelah membaca salah satu komen yang ada di episode ini, yang mana cukup kontroversial, di mana kita membahas sebenarnya Maitreya itu berhala atau enggak sih? Ada sebuah komen yang cukup menyentil Hasye. Dan Hasye rasa ini komen yang kalau kita kulik, kita jadikan sebuah konten, ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama. Dan disclaimer dulu dari awal bahwa semua yang host sampaikan dalam program Inspirasi, termasuk semua yang disampaikan oleh para host kita dalam channel Magen Podcast, semuanya murni adalah untuk edukasi, untuk pembelajaran. Kalau khususnya untuk umat Maitreya adalah supaya kita bisa mempunyai iman yang lebih kokoh, lebih kuat. Tapi ingat, semua yang kita sampaikan sama sekali nggak ada maksud untuk menjelek-jelekkan ajaran yang lain, menghina ajaran yang lain, atau mengatakan semua ajaran di luar Maitreya itu sesat, nggak benar. Nggak ya, ini harus Sobat Maigen sekalian garis bawahi. Karena yang menjadi landasan kita dalam membina sebagai umat Maitreya aja, kebahagiaan, keharmonisan, kebersamaan. Kalau kita mencari musuh dengan ajaran-ajaran agama yang lain, sudah jelas itu membelakangi apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Buddha Maitreya. Nah, jadi ini adalah satu poin yang perlu Sobat Maigen garis bawahi dulu. Karena saya takutnya kalau enggak ini akan menjadi satu konten yang sangat sensitif dan padahal enggak bermaksud ke arah itu, tapi diputar balikkan faktanya, dibongkar pasang sana sini, akhirnya ya konten ini malah menjadi enggak, bukannya kita bisa belajar, tapi malah ada satu batu ganjalan membuat permusuhan antar umat beragama, karena ini adalah sesuatu yang enggak kita inginkan ya. Oke, baik, jadi sebelum kita membahas komen tersebut, mari kita nonton dulu satu bumper yang berikut ini. Ya, Sobat Megan. Jadi, komen ini adalah komen dari saudara Jake Long. Tulisannya, ejaannya Jakelon. Ya, jadi, halo saudara. Kita nggak ada masalah ya di sini ya. Kita tetap friend. Ya, jadi, ini komen yang menarik aja untuk dibahas. Jadi, dari saudara Jake Long mengatakan, Tuhan tidak boleh digambarkan sesuatu dari ciptaan manusia. Jika kita katakan kita menyembah kepada Tuhan, tetapi menghadap pada sesuatu objek seperti ciptaan tangan manusia, itu bermaksud menduakan Tuhan, bos. Tapi berhala juga sebenarnya. Ya, jadi uh, tentu saja setiap orang bebas untuk mempunyai persepsi, pemahaman, dan pandangannya tersendiri. Itu adalah hak setiap makhluk intelektual seperti kita manusia. Karena kita mempunyai akal, kita bisa berpikir, dan dari buah pikiran kita tersebut akan menghasilkan sebuah pandangan. Dan apakah ada yang salah dengan pandangan setiap orang, yaitu benar-benar balik lagi kepada masing-masing orang. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini, pandangan kita sebagai umat Maitreyani yang ditegaskan kepada kita adalah kita perlu memiliki satu pandangan yang rasional, pandangan yang bijaksana. Karena keimanan yang kita bangun dalam Maitreya itu adalah keimanan yang berlandaskan pada keyakinan akal budi. Bukan keyakinan yang membabi buta. Oh, di ngomongin begitu, ya udah percaya aja. Ya udah lakukan aja. Sama sekali nggak ada dipikirin, udah langsung jalanin. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan seperti itu. Karena kita umat Maitreya ini salah satu ciri khasnya kan kita Tingming Panse. Tingming Panse itu artinya apa? Artinya kita
mengerjakan suatu tugas, melakukan segala sesuatu dengan mendengarkan titah. Ya udah disampaikan begitu, ikutin aja. Tapi kita harus jelas dulu sebenarnya titah itu maksudnya titah apa sih? Nah, nanti di lain kesempatan lah ya baru kita bahas lebih lanjut. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, segala sesuatu yang disampaikan dalam jalan ketuhanan Maitreya, semuanya itu rasional, semua itu sesuai dengan akal sehat. Semua itu enggak ada yang merugikan, enggak ada yang menyakiti pihak manapun. Karena itu kita yang sudah dianugerahkan akal, otak, pikiran oleh Tuhan, mari kita coba insafi. Kita selami lebih dalam maksud dari satu dharma yang disampaikan ini sebenarnya apa? Melalui satu kalimat ini pencerahan seperti apa yang bisa saya dapatkan. Setelah saya dapatkan bagaimana saya bisa berbuat. Sehingga setelah saya berbuat bagaimana semua itu bisa mendatangkan kebaikan buat semua pihak. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke komentar tersebut. Tuhan tidak boleh digambarkan sesuatu dari ciptaan manusia. Ya, nggak ada salah, tapi kalau saya mau mengatakan benarnya enggak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena bukan Tuhan itu enggak boleh digambarkan oleh sesuatu yang bla 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 bla. Tapi lebih tepatnya memang Tuhan itu enggak bisa digambarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Jadi semua yang ada di dunia ini, Sobat Maigen, semuanya, semua bentuk di dunia ini muncul setelah dunia ini tercipta. Kalau bahasa Mandarinnya itu Hou Tian, sesuatu yang ada setelah dunia itu muncul. Sedangkan Tuhan itu pada dasarnya adalah pradunia, sesuatu yang sudah ada bahkan jauh sebelum dunia ini tercipta. Pas dunia ini ada, eksistensinya enggak berubah, dan kelak pada saat dunia ini musnah, eksistensinya tetap sama. Karena dunia ini sesuatu yang berbentuk, semua yang berbentuk pasti ada awal, ada musnahnya, Sobat Maigen. Semua yang berbentuk itu sesuai sebab jodoh. Enggak akan everlasting, enggak akan selamanya seperti itu. Dan Tuhan itu melampaui semua bentuk itu. Menggunakan segala sesuatu untuk menjelaskan Tuhan, oh memang itu enggak bisa. Karena begitu kita mengatakan Tuhan itu bentuknya seperti ini, kita juga pasti akan terkesan, ah, kamu sok iya banget sih. Emang pernah lihat Tuhan? Ya, tapi walaupun Tuhan itu wujud fisiknya nggak kita ketahui, kita nggak bisa menerka-nerka, tapi keberadaan Tuhan itu bisa kita rasakan. Ya, samalah halnya seperti udara. Nih, Sobat Megat, ini adalah udara. Sobat Megat bisa lihat bentuk udara itu seperti apa? Nggak bisa. Ya, harusnya bercanda ya. Nggak mungkin harusnya ada udara. Udara itu sesuatu yang nggak bisa diambil, sesuatu yang nggak bisa digenggam. Tapi bercanda ini setengah bercanda. Benar. Udara sekalipun ada, harusnya ambil, harusnya tunjukkan. Sobat Megan pasti nggak akan bisa melihat juga. Sama, harusnya mengambil juga nggak bisa melihat bentuk udara ini. Tapi udara itu mendatangkan sesuatu fungsi yang sangat real yang bisa kita rasakan. Fungsi apa itu? Fungsi yang bahkan sekalipun kita tolak, kita enggak, itu kamu yang ngomong doang. Tapi karena fungsi inilah kita masih hidup. Apa? Kita hari ini bisa bernafas. Bernafas itu apa yang kita hirup, Sobat Maigen? Oksigen, udara. Jadi, di mana udara yang kita hirup itu? Secara bentuk kita nggak bisa mengatakan ada udara itu. Tapi coba letakkan jari Sobat Maigen di depan hidung. Hembuskan dan tarik napas. Sobat Maigen akan merasakan, oh ada loh sensasi angin yang keluar masuk. Tapi sebenarnya apa yang keluar masuk itu coba ditunjukin keluar. Nggak bisa. Ya, ini hanya untuk bukan manifestasi. Bentuk metaforanya, perandaiannya. Tentu Tuhan nggak bisa dibandingkan juga ya dengan udara. Tapi ini ada di poin selanjutnya yang ingin saya bahas. Yang ingin saya sampaikan, walaupun kita nggak bisa melihat, eksistensinya itu real, nyata. Oke, satu contoh lagi. Cinta. Sobat Megan, ada sosok yang kalian cintai,
Mau itu orang tua, mau itu kekasih, mau itu teman dekat, ya mau itu siapapun deh. Ada orang yang kita kasihi, kita sayangi, kita cintai, saya yakin ada ya. Nah, kalau begitu Sobat Megen, saya ingin menantang Sobat Megen sekalian. Kalau memang cinta, coba tunjukkan mana cinta itu. Tunjukkan kepada Jose. Si lihat, ini cinta. Nggak bisa juga ya kasih tunjuk ke Jose ya. Kalian tunjukin di layar, Jose nggak bisa melihat. Tunjukin ke orang-orang sekitar. Ini loh namanya cinta. Apakah cinta itu bisa ditunjukkan? Nggak bisa. Tapi bentuk cinta itu seperti apa? Ya dari tindakan real kita, aksi nyata kita, bentuk kita mengasihi orang-orang yang kita kasihi itu adalah cinta. Sesuatu yang nggak bisa ditunjukin, nggak bisa dilihatin, tapi itu berasa feel-nya. Itu terasa, oh iya, vibrasi energi cintanya itu tersampaikan. Aku bisa merasakan cintamu, tapi aku nggak bisa melihat cintamu. Lebih kurang kayak gitu lah ya. Sama, untuk keberadaan Tuhan tuh memang nggak bisa kita gunakan suatu objek apapun di dunia untuk mengatakan, oh ini Tuhan. Nggak bisa. Nggak ada satupun yang seperti itu. Ya, jadi memang untuk ranah ini nggak gampang. Maksudnya kalau kita mengatakan, oh Tuhan itu ada, mana buktinya? Kalau gitu Tuhan nggak ada dong, karena nggak bisa dibuktiin. Bilang Tuhan nggak ada itu nggak benar juga. Tapi begitu kita buktiin, oh ini Tuhan, itu juga kurang tepat. Karena apapun yang bisa kita tunjukkan, itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, saya ambil aja dari kitab Tao Te Ching ya, kitab kebajikan oleh Nabi Lao Tzu. Di bab satunya kan udah disampaikan juga, Tao ke Tao, Fei Chang Tao, Ming ke Ming, Fei Chang Ming. Tao itu ya singkatnya itu Tuhan lah ya. Itu satu eksistensi tertinggi, sesuatu yang melampaui nalar manusia, sesuatu yang nggak bisa kita pikirin. Sesuatu itu begitu bisa dijelaskan, itu sudah bukan Tao. Itu sudah bukan Tuhan. Ya, sama. Rumusnya sama juga seperti itu. Jadi memang untuk menjelaskan Tuhan dengan sesuatu apapun, nggak bisa. Tapi, ada tapinya Sobat Megen. Tapi apa? Tuhan nggak bisa kita lihat, tapi kasihnya bisa kita rasakan melalui apa? Melalui ciptaan-ciptaannya. Apa aja yang diciptakan oleh Tuhan? Alam semesta ini, langit, bumi, termasuk kita manusia, bahkan semua benda, semua makhluk, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau kita sensitif, dari semua ciptaan Tuhan itu kita bisa merasakan keberadaan Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, langit. Langit itu apa aja jangkauannya ya? Semua yang ada di angkasa, semua yang seperti udara, matahari, terus apa lagi? Rembulan, bintang, ya semua itu adalah langit. Langit itu dari mana? Dari mananya langit kita bisa merasakan keberadaan Tuhan. Nah, kita bisa melihat setiap hari ada terjadi pergantian yang sangat harmonis antara pagi, siang, malam, balik lagi pagi, siang, malam, dan selanjutnya. Perubahan waktu itu ada karena apa? Ada karena peredaran semua objek-objek yang ada di langit. Itu penting nggak sih? Mungkin kita rasa itu nggak penting. Oh, nggak sebagian. Sebenarnya penting loh. Mengapa penting? Waktunya pagi sampai siang itu menandakan kepada kita, inilah waktu kita untuk aktif. Waktu kita untuk bekerja. Karena rumus alam itu, antara aktif dan pasif itu pasti akan harus saling berganti dengan harmonis. Aktif sampai tingkat yang tertinggi, itu akan mulai turun lagi, turun sampai pasif, sampai nggak ada pergerakan lagi. Tapi begitu, ya itu ibaratnya seperti kita manusia, capek bekerja, kita pasti harus istirahat. Istirahat itu adalah kondisi yang pasif. Tapi kondisi pasif ini juga nggak bisa selamanya pasif terus. Kita istirahat, kita tidur, mau tidur seharian bisa, nggak bisa. Kita tidur, energi udah terkumpulkan, udah pulih kembali, mau nggak mau pasti harus mulai bergerak kembali, melakukan aktivitas lagi. Itulah dari pasif yang memuncak, itu pun akan kembali aktif.
peredaran ini sangat harmonis. Nah, dari perubahan waktu itu kita juga bisa melihat. Di sini kita diingatkan untuk mengikuti hukum alam. Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat. Jangan kebalikannya. Nah, selain itu apalagi ya udara tadi itu juga bentuk kasih Tuhan yang bisa kita rasakan melalui apa? Melalui ciptaannya. Langit. Wow, baru langit aja ternyata, wah, banyak loh ya kasih Tuhan kepada kita. Selain langit, apalagi? Bumi. Bumi mencakupi apa aja? Semua yang ada di muka bumi ini, termasuk lautan, gunung, hutan, sawah, ya semua-semua yang ada di bumi ini, ya itulah bumi. Dari bumi ini kita bisa merasakan kasih Tuhan juga. Contohnya apa? Ya kita lihat aja sekarang kita lagi ada di mana. Apa yang sedang kita pijak? Bumi kan? Nggak ada bumi kita mau pijak di mana Sobat Maigen? Kita mau tinggal di mana? Dari tempat tinggal yang kita sekarang tinggal di dalamnya. Nah, ini saya sedikit loncat ke yang selanjutnya juga ya. Material apa yang dibutuhkan untuk membuat bangunan ini ada? Baik itu kantor kita, rumah kita, apapun itu deh. Mengapa bisa ada tempat tinggal ini? Dari batu, semen, semua itu termasuk kategori benda, bumi juga. Itu semua adalah kasih Tuhan kepada kita. Nggak ada semua itu, kita mau tinggal di mana? Kebutuhan manusia selain tempat tinggal, kita juga butuh makan. Kita makan apa? Wah, ini kita bisa melihat keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa, Sobat Maget. Kita melihat kita tanam bibit wortel, tumbuhnya wortel. Kita tanam mentimun, tumbuh mentimun. Kita tanam jagung, tumbuh jagung. Kita tanam di mana sih semua itu? Di bumi kan? Di sawah. Kita tanam beras, tumbuh beras. Kenapa bisa seperti itu? Coba kalau kita bayangin, kita di-prank sama alam semesta ini. Kita tanam bibit apapun, wah tapi nggak ada tumbuh-tumbuh. Mati kelaparan kita Sobat Megan. Jadi dari bumi, ciptaan Tuhan, kita bisa merasakan betapa kasih Tuhan sangat luar biasa kepada diri kita. Selanjutnya manusia, sama. Nah, sebenarnya manusia ini juga adalah ciptaan Tuhan. Bahkan manusia disandingkan dengan langit dan bumi. Dalam bahasa Mandarinnya itu, Tian San Cai. Wah, kemuliaan manusia disederajatkan dengan langit dan bumi. Yang tadi kita bahas itu. Langit bumi memberikan manfaat yang begitu luar biasa kepada semua penghuni yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau kita pikir-pikir, waduh, pantas gak sih saya disejajarkan dengan langit bumi? Inilah masalah kita manusia. Sebenarnya sangat pantas. Mengapa? Karena di dalam langit itu ada hakikat langit. Zai tian you tian li, zai di you di li. Dalam bumi juga ada hakikat bumi. Di dalam manusia ada apa? Ada hati nurani. Zai ren you xing li. Itu adalah watak sejati kita. Tapi karena kita sudah melupakan itu semua, kita nggak sadar kita memilikinya, kita nggak berbuat berlandaskannya, kita berbuat suka-suka hati sesuai ego, ya akhirnya amburadul semeraut. Dunia ini menjadi semakin kacau. Karena apa? Karena kita manusia nggak berbuat sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, tapi ada nggak manusia yang berbuat sebagaimana mestinya? Ada. Dan dari orang-orang seperti itu kita bisa melihat, wow, kasih Tuhan sangat luar biasa. Oke, itu mungkin terlalu tinggi. Kita nggak usah berbicara yang terlalu tinggi dulu. Kita lihat aja semua ciptaan yang bisa diciptakan oleh manusia yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Kita ambil contoh aja, lampu. Nggak ada lampu, mungkin yang sekarang Sobat Megan lihat di layar masing-masing adalah hitam, gelap. Karena ada bantuan penerangan dari lampu, wah, Sobat Megan baru bisa melihat dengan lebih jelas. Siapa Sobat Megan yang menciptakan lampu? Mungkin Sobat Megan akan mengatakan, ya, begitu aja ditanya. Semua orang juga udah tahu, ya Thomas Alva Edison lah. Saya ingin bertanya kepada Sobat Megan, apakah benar
Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu, atau kebetulan di masa itu orang yang bernama Thomas Alva Edison lah yang terpilih untuk menjadi penemu lampu. Kalau sosok ini nggak ada, sosok Thomas Alva Edison ini nggak pernah muncul di dunia ini, apakah benar lampu nggak akan tercipta? Ini ini intuisi yang saya rasakan ya Sobat Megan ya. Bisa jadi akan ada Thomas Alva Edison yang berikutnya. Mungkin nggak dengan nama itu, tapi bisa melakukan satu kreasi yang sama juga. Yang mau saya sampaikan, mengapa manusia itu bisa menghasilkan satu produk yang begitu brilian kayak gitu? Apakah itu kehebatan manusia? Enggak, Sobat Megan, bukan. Lalu apa yang membuatnya bisa menciptakan satu produk yang luar biasa yang bisa mendatangkan berkah kebaikan kepada banyak umat, kepada banyak orang? Inilah luar biasanya kasih Tuhan. Tuhanlah yang memberikan inspirasi kepada kita untuk bisa menghasilkan sesuatu. Tuhan hidup di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Sobat Megan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, jangankan kita membuat sesuatu yang bisa mendatangkan faedah bagi banyak orang. Bahkan hal-hal yang simple sekalipun kita nggak bisa melakukannya. Sekedar ambil gelas untuk minum, nggak bisa. Cuci muka, gosok gigi, nggak bisa. Bahkan kita dari ranjang kita bangun aja, nggak bisa. Kalau keberadaan Tuhan di dalam diri kita sudah meninggalkan diri kita, udah, game over, bye-bye. Jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya Tuhan yang nggak berwujud, tapi kasih Tuhan, keberadaan Tuhan kita bisa rasakan melalui ciptaan-ciptaannya. Dan dengan kita menghormati, merespek semua itu, sebenarnya itulah bentuk kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah bentuk kita bahwa, oh iya, Tuhan udah begitu baik ya sama aku. Masa iya aku menjadi orang yang nggak tahu budi, cuman tahu menerima, nggak mau berbuat segala sesuatu. Berbuat sesuatu, apa yang bisa kita lakukan emang untuk Tuhan? Sejujurnya memang nggak ada. Kasih Tuhan nggak terbalaskan. Tapi bukan artinya kita nggak perlu membalasnya sama sekali, Sobat Megan. Bentuk paling simple untuk menyatakan ada Tuhan di hatiku seperti apa? Respeklah kepada semua ciptaan-ciptaannya. Kalau kita menjelek-jelekkan siapapun, Sobat Megan, ingat loh ya, siapapun, artinya apapun itu, artinya kita sebenarnya udah mencoreng Tuhan. Di hati kita udah nggak ada Tuhan. Di dalam hati seorang manusia yang ada Tuhan, yang ada hanya syukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Nah, dalam buku ini juga ya, makna hati nurani yang paling indah, mensyukuri segalanya, segalanya bersyukur. Ini adalah bentuk, wah, dalam hatiku ada Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting. Sehingga ingat, kita kalau dengan topik yang kemarin ini, yang mau ditarik itu adalah semua objek itu bisa tercipta pun itu karena adalah kasih Tuhan yang melalui perantara, melalui siapa? Yang namanya manusia yang menciptakan itu semua. Tapi apakah dengan kita menghormati objek tersebut artinya kita menduakan Tuhan? Enggak. Justru kalau kita bisa merasakan dengan jelas bahwa tanpa ada kasih Tuhan, objek ini enggak ada, dan saya sedang meminjam objek ini saja untuk menghaturkan rasa hormat, rasa syukur saya kepada Tuhan, itulah kita sedang memuja Tuhan. Itulah kita sedang bersembah sujud kepada Tuhan. Dan yang namanya objek perantara itu adalah sebuah media. Boleh ada, boleh nggak ada. Ketika itu nggak ada, apakah kita nggak bisa menghormati Tuhan? Tetap bisa. Itu hanya media untuk membantu kita, untuk memudahkan kita supaya kita bisa
merasakan cinta kasih Tuhan. Kemudian mulai terbangkitkan dan aku mulai mau mencintai Tuhan. Karena aku mau mencintai Tuhan, aku mulai dengan mencintai semua ciptaan Tuhan. Itu poin pentingnya. Dan dari setiap bakti puja yang kita lakukan, sebenarnya ini juga lah yang ingin kita capai. Bukan di objek rupangnya itu yang harus ada supaya kita bisa bersembah sujud kepada Tuhan. Bukan itu. Ya, dan komen selanjutnya lagi. Menyembah kepada Tuhan tapi menghadap ke sesuatu objek seperti ciptaan tangan manusia itu bermaksud menduakan Tuhan, bos. Tapi berhala juga sih sebenarnya. Ya, masalah berhala nggak berhala saya nggak mau bahas lebih banyak lagi lah ya. Sobat Megan bisa lihat aja di episode yang ini. Di situ saya juga udah cukup jelaskan semasuk akal mungkin. Tapi kalau memang masih terasa nggak masuk akal ya udah sih, Jose nggak bisa berkata apa-apa juga. Cuman Jose nggak mau memperpanjang masalah berhala ini. Kalau memang mau dibahas lebih lanjut tentang bersembah sujud di hadapan patung itu adalah berhala, kita akan bahas setelah orang-orang mempermasalahkan kalau menghormat kepada bendera itu berhala. Ya, selagi orang masih fine-fine aja menghormat kepada bendera itu nggak apa-apa, ya udah. Hal ini saya rasa nggak perlu kita bahas panjang lebar kali ya. Karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita sebagai umat beragama, kita nggak sedang mencari musuh. Bahkan kalau kita mempermasalahkan ajaran-ajaran yang lainnya, merasa saya yang paling superior, yang paling sedih siapa? Yang paling sedih Nabi kita, Sobat Maigen. Di atas mereka padahal lagi duduk bareng, nyantai bareng, ngopi bareng, makan roti bareng. Tapi begitu melihat ke bawah, aduh, pengikutku kok otaknya rada-rada ya. Sorry ya, nggak bermaksud menyindir atau apa. Tapi ya, artinya coba deh kita berdiri di posisi mereka. Kita akan merasa, aduh, iya loh, aku malu. Sebenarnya dengan aku melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh nabiku, aku pun sedang mencoreng nama harum mereka. Ya, jadi Sobat Bagian, kita karena Jose berada di posisi Jose pengikut Maitreya, ya Jose akan berbicara kita sebagai pengikut Milavo, pengikut Maitreya, ya udah lakukanlah apa yang semestinya kita lakukan sebagai pengikut Buddha Maitreya. Apa? Satu kata, kasih. Kasih itu apa? Kita bisa mendatangkan berkah, kebaikan, kebahagiaan buat semua orang, buat siapapun. Mau yang saya kenal, mau saya nggak kenal, saya tetap berbuat baik padanya. Bahkan mau yang baik kepada saya, yang jahatin saya sekalipun, saya tetap mau baik kepadanya. Gampang nggak? Tentu nggak gampang ya. Itu adalah proses. Tapi itulah esensinya. Sehingga balik lagi, kita udah mengetahui ajaran yang sangat luhur. Kalau kita sebagai pengikut Maitreya, kita udah mendapatkan ajaran dari Maitreya yang begitu luar biasa. Saya mau praktekin atau nggak mau praktekin, balik ke masing-masing. Karena hidup kita yang tentukan. Tapi kita ada menjalaninya, yang akan merasakan manfaatnya kita sendiri. Yang paling utama, paling pertama merasakan manfaatnya. Oke, baik. Sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya asalkan di hati kita, Sobat Megan, ada Tuhan, ada Nabi suci kita, semua media, semua perantara, apapun yang ada di dunia itu nggak perlu ada lagi jual apa. Karena semua itu hanya untuk membantu kita. Kalau sudah ada di sini, udah. Yang akan kita lakukan adalah aksi nyata bagaimana saya mengembangluaskan ajaran dari Nabi suci ini. Dan semua ajaran itu sampai tingkat yang tertinggi, outputnya apa? Outputnya adalah dunia yang damai sentosa. Nggak ada lagi pertentangan, pertikaian di sana-sini. Semuanya bisa hidup berdampingan dengan bahagia dan harmonis. Ini yang mau kita capai. Nah, kalau nggak bisa ke arah situ, apapun yang kita ngomong nggak ada artinya lah, Sobat Maiget. Ya, ujung-ujungnya kita ngomong, saya berada di posisi, wah saya merasa agama saya dinista. Saya mau membela agama saya.
Agama nggak butuh dibela kok. Dan bentuk pembelaan terbaik untuk agama kita apa? Lakukan ajaran Nabi suci kita. Itu pembelaan yang terbaik. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Dalam penyampaiannya, semoga bisa mendatangkan sedikit banyak inspirasi bagi Sobat Megen yang menonton. Dan ingat, kita di sini semuanya adalah bersaudara, kita semua adalah teman. Jadi jangan karena satu konten ini, kita malah saling bentrokan. Itu kayaknya kita sama-sama rugi ya. Nggak butuh lah begitu-begitu. Ya, oke. Sampai di sini aja. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye!